Ya, kita lanjutkan untuk part yang kedua ini, bagaimana kita menentukan space time atau waktu tinggal untuk masing-masing reaktor baik CSTR, PF maupun batch ya. Jadi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, space time ini dihitung dengan volume reaktor diketahui berapa, kemudian dibagi dengan volumetric flow-nya atau laju volumetrisnya. Jadi untuk reaktor CSTR maka TO atau space time-nya ya volume dibagi volumetriknya dan volume CSTR dengan apa? Ya, FA0 kali XA dibagi min RA. Ini aja ya. FA0 XA per min RA. Kemudian kalau dibagi dengan V0, kemudian dibagi V0 ini, maka FA0 per V0 ini adalah CA0 ya. Karena ini adalah mol per jam, ini liter per jam, jadi mol per liter, jadi CA0 kali XA, jadilah CA0 XA per min RA ya. Jadilah liter itu V per V0 sama dengan CA0 XA per min RA. CA0 XA ini adalah reaktan A yang bereaksi. Kalau kita lihat dari stoichiometris ya, CA itu CA0 1 min XA, artinya berarti CA0 minus CA0X itu adalah CA. Kalau kita balik ya atur penulisannya, CA0XA berarti bawa ke sini, jadi sama dengan CA0 min CA, jadinya CA0 min CA. Jadi persamaan 3 merupakan persamaan space time untuk reaktor CSTR. Dengan cara yang sama teman-teman untuk PFR, yaitu TO atau space time adalah volume dibagi volumetric flow-nya. Jadi volumetric flow adalah V0, sedangkan volumenya adalah FA0 dx per, maksudnya ini udah aja tanpa V0 ya. Kemudian V itu integral FA0 dx per min RA, begitu kalau PFR. Kemudian kalau dibagi dengan V0 maka menjadi V per V0, jadi FA0 per V0, jadilah CA0 ya. Karena CA0 ini konstan, maka bisa dikeluarkan dari integral, jadilah persamaan 4. Jadi persamaan 4 ini adalah persamaan space time untuk reaktor PFR ya. Nah, sekarang kita akan melihat membandingkan antara batch dan PFR. Ternyata kalau kita lihat dari persamaan neraca mol ya, batch tadi, batch ini memang tidak bicara volume, karena waktu reaksi hanya ditentukan oleh waktu tinggalnya ya, tidak ditentukan oleh volume, itu batch ya. Maka ketika kita ingin mencapai konversi tertentu ya, butuh waktu berapa lama itu dihitung dengan persamaan 5 ini ya. Nah, kalau PFR ya sudah baru saja kita bahas ya tadi, waktu tinggalnya itu adalah CA0 integral. Ternyata sama ya. Artinya apa? Elemen fluida baik di reaktor berbentuk tangki yang batch maupun berbentuk pipa yang alir itu akan memiliki waktu tinggal yang sama. Jadi kalau waktu tinggal sama bisa jadi konversinya sama ya. Cuma beda apa? Satu sistemnya adalah alir, yaitu berupa pipa bentuknya, yang satu adalah batch berupa tangki. Baik, berikutnya ya, ini kalau kemudian kita merefer pada grafik dari reference field ya, antara grafik XA dan super R kali V, kemudian apalagi ini super min RA dan CA0 CA ini persis antara
PFR dan batch. Artinya apa? Grafik ini menunjukkan bahwa performa dari batch dan PFR itu sama, performanya sama. Yang beda apa? Sistemnya. Kalau batch itu ya batch ya, satu waktu bentuknya tangki, ini adalah pipa dan bentuknya alir. Bagaimana dengan performa dari CSR dan PFR? Kalau kemudian kita melihat persamaan volumenya ya, persamaan racemolnya untuk CSTR yaitu FA0X per min RA, kemudian reaktor itu adalah integral bentuknya, integral FA0 dx per min RA, atau FA0 bisa dikeluarkan di integralnya. Maka menghitung volume di sini, menghitung volume di sini artinya kalau metode grafis ya, artinya menghitung luasan ini. Ini semua ini adalah luasan yang menunjukkan volume CSTR. Kalau ini volume PFR, berarti kita menghitung luasannya ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ternyata reaktor CSTR ini untuk konversi yang sama X ya akan memberikan volume yang lebih besar. Artinya apa? Lebih mahal. Atau kalau kemudian mereka memiliki volume yang sama, katakan 100 misalnya, volumenya sama, maka nanti volume atau konversinya CSR lebih kecil dan konversinya WF lebih besar. Kenapa bisa begitu? Ya, kembali lagi ini adalah faktor space time, waktu reaksinya, waktu tinggalnya di dalam reaktor alir pipa itu lebih lama, sementara reaktor alir tangki berpengaduk waktu tinggalnya lebih singkat. Jadi sudah paham teman-teman ya. Jadi kalau kemudian kita dihadapkan antara reaktor sama-sama, tadi kan batch atau alir, kita prefer ke alir ya, prioritas, kecuali ada konsiderasi yang lain ya. Karena kalau kemudian kita dipilih antara alir, pilihannya adalah pipa dan tangki, tentu kita prefer ke tangki kalau tidak ada konsiderasi yang lain. Kalau ada konsiderasi yang lain ya mungkin tidak bisa sesederhana ini ya. Alasannya apa ya? Tadi kalau untuk konversi yang sama volume PFR lebih kecil, untuk volume yang sama konversi PFR lebih besar. Baik, kita akan melihat nih contoh case 01 batch reaktor. Ya, silakan diperhatikan ya. Barangkali ada beberapa part yang belum bisa dipahami. Baik, kita akan lihat. Sebentar, masih ada namanya ya. Saya hapus dulu. Ini kemana bisa dipakai untuk ya. Saya hapus dulu nama-namanya. Ya. Oke. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat case 1. Ini adalah reaktor batch ya, reaktor batch bentuknya tangki. Reaksi yang berlangsung adalah fase cair ya. Kita diminta menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 0,9 ya. Bentuknya tangki batch sistemnya ya. Ini kemudian konversinya adalah 0,9, rate constantnya 0,5. Berapa waktu yang diperlukan? CA0-nya 1. Baik. Gunakan step-step yang diberikan oleh Vogler ya, dengan algoritma itu. Pertama adalah mole balance rule. Reaktor batch T sama dengan NA0 integral dx min RA kali V. Karena ini fase cair, maka volumenya konstan. Jadi bisa keluar dari integral ya. Keluar ke sini sehingga NA0 dibagi V menjadi CA0 integral dx min RA. Ini racemolnya. Kemudian rate low-nya, ini order berapa? Kok order 1, tahunya dari mana? Dari satuannya, kita lihat. Satuannya adalah seperwaktu. Kalau seperwaktu ini menunjukkan bahwa order
order 1, karena order 1 min RA sama dengan K kali CA, angkat 1. Selesai. Kemudian stoichiometri terkait dengan definisinya ini. Ini fase cair, berarti CA-nya CA sama dengan CA0 1 min XA, nanti disubstitusikan ya. Persamaan 3 ke persamaan 2, persamaan ke persamaan 1. Jadi kita kombinasikan di sini T-nya sama dengan CA0 integral dx per min RA. Min RA yang diganti dengan K CA0 1 min XA. CA0-nya saling mencoret hingga tinggal integral dx per K 1 min XA. Karena K-nya konstan, bisa dikeluarkan dari integralnya seperka integral dx. Ya. K-nya adalah berapa ini? 0,5. Bagaimana hitung seperti ini? Ini sebenarnya mudah, sederhana ya. Ini disesuaikan saja. Karena di sini penyebutnya 1 min X ya, maka D-nya disesuaikan. Betul diferensialnya ya 1 min X. Nah, bacanya gimana toh? Ini diferensial 1 min X, diferensial 1 0, dan diferensial X ya dx minus dx ya. Sementara tadi awalnya adalah dx, ini jadi min dx, maka perlu ditambahkan minus biar konstan nilainya nggak berubah. Oke, kalau sudah seperti ini D1 min X, D1 min X, berarti ini bisa diselesaikan. Integral 1 per X adalah ln X, maka di sini min ln 1 min X ya. Dari 0,9 sampai 0 ketemunya 4,6. Pak, bagaimana kalau saya tidak biasa mengintegralkan, Pak? Saya nggak paham. Kalau sudah kesulitan bagaimana mengintegralkan ini, saya bisa lagi dengan persamaan Levensville ya, slide nomor 27. Kita lihat. Ya. Nah, bisa pakai ini. Ini quick performa ya, jadi rumus praktis ya. Tadi apa order 1, mana order 1? Batch ya, berarti ini plug atau batch ya, atau yang penting order 1 berarti K kali to ln 1, konversinya ada ya 90%, berarti K kali to sama dengan 10 ln 1 min X ya, pakai sama gitu. Kemudian kita masukkan saja ya, pakai persamaan K to, ini bukan ini ya, betul ya, ini order bukan ini, order 2, order 1 tadi ya, order 1, K to ln 1 min X ya, bisa langsung persamaan ini juga boleh ya, 0,5 kayaknya ketemu ya, ln 1 jadi ln 10 2,346 ya, hasilnya sama ya teman-teman. Kenapa kita selalu mengikuti Vogler ini, karena step-stepnya biar kelihatan mudah. Kalau ada yang miss bisa ngeceknya. Kalau ini nggak kelihatan ya, gimana kok tiba-tiba seperti ini ya. Tapi problemnya di sini adalah mungkin ada di antara kita yang mungkin masih kesulitan cara mengintegralkan. Demikian teman-teman, masih ada order 0 ya tadi. Jadi ketemunya 4,6 ya. Ini 4,6 order 1. Sekarang order 0 berarti sama aja. Ini cuma beda Pak. K CA pangkat 0. K CA pangkat 0 berarti pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti min R sama dengan K. Jadi tinggal ganti aja. Min R-nya diganti K. Jadi T sama dengan CA0 integral min R-nya diganti K. Hasilnya seperti ini. Jadi CA0 per K integral dx. Integral dx ya X, berarti 1 per 0,5 kali 0,9, berarti 18 seperti itu ya. 1,8. Nanti dimasukkan ke ya. Kalau mau rumus praktis juga boleh Levensville tadi halaman 27 ya. Atau nanti refer to nanti langsung ke slide number ya, slide halaman 27 ya, untuk batch ya. Bagaimana dengan order 2? Order 2 tentu saja sama caranya ya, tinggal di sini dirubah saja, ya, K CA kuadrat ya, CA-nya diganti dengan 1 CA 1 min X, kemudian CA0-nya, CA kuadratnya, jadi CA0 kuadrat 1 min X kuadrat masuk ke sini.
coret-coret ya, coret-coret kan sudah diselesaikan kok ya. Tinggal menyimak saja. Ini si A0 dicoret, jadi sebekas C0 integral dx1 min x kuadrat ya. Sehingga ketemu order 2 ini, berarti x per 1 min x masukkan, ketemu 18 jam. Kalau saudara, wah saya nggak bisa Pak mengintegralkan ini Pak, ada kuadratnya. Nah, saudara mungkin bisa minta tolong di online atau kemudian kalkulator atau di sini di reference pin di halaman slide nomor 27 ya. Dilihat di sana. X-nya ada 0,9 yang lainnya ada kasih K0 K kali to ya. C0-nya 1 ya. Ketemu 18 sama ya. Jadi kemudian kita ini ya. Ini bisa ikuti ya, mudah-mudahan ya. Masih saya kira tidak sulit ya. Kita masukkan ke sini 18 ya. Nanti untuk K ini mah nanti caranya sama. Jadi tinggal ngerubah saja ya. Rubah K-nya bukan setengah tapi ganti 5. Berapa kalinya itu kira-kira? 10 kalinya. Ya. Ini jadi 0,18. Ini jadi 0,46. Jadi 1,8. Kesimpulannya apa di sini? Jadi semakin tinggi order reaksinya, maka reaksinya berlangsung lebih lama ya. Semakin tinggi order reaksinya, maka reaksinya lebih lama. Kemudian semakin besar nilai konstanta lajunya, harga semakin besar, maka semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat, dari 1,8 jadi 0,18. Dari 18 jam, ini jam satuannya ya, menjadi 1,8. Jadi kebalikan ya, kalau order reaksi membuat semakin lama, semakin besar ordernya. Kalau konstanta lajunya semakin besar, maka semakin cepat reaksi berlangsungnya. Demikian teman-teman untuk contoh Q1. Silahkan dicermati, jika ada yang belum jelas nanti silahkan diputar ulang, mudah-mudahan bisa dibuktikan. Kalau masih bingung nanti silahkan kita diskusikan di WA group atau di psikologi ya. Kita akan lihat case yang kedua di video part berikutnya.